Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wa istanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kitabullah wa khairal hadi wa qila wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar, ay kama qala Rasuluna sallallahu alaihi wasallam, summa amma ba'd. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Yang pertama dan yang paling utama, sebelum kajian ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada kesempatan kita kali ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang, dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah, serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insyaAllah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, diantaranya melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, walhamdulillah. Lalu kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi asy'ari. Kemudian selanjutnya tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim." Bahwa menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Ilmu yang dimaksudkan di sini, ilmu yang wajib untuk dituntut adalah ilmu yang dengannya agama kita ini menjadi tegak. Ilmu yang dengannya kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bisa kita laksanakan, bisa kita tunaikan dengan sebaik-baiknya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala memudahkan baginya jalan menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Rajab bin Hambal rahimahullahu taala, bahwa jalan terekspres atau jalan tercepat, jalan tol untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala adalah dengan menuntut ilmu. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman-taman atau kebun-kebun surga, farta'u, maka mampirlah kalian, singgahlah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata para sahabat, "Ma riyadul jannah?" Apa yang dimaksudkan dengan taman-taman surga? Apa yang dimaksudkan dengan kebun-kebun surga? Kata Rasulullah, hilakuz zikri. Yang dimaksudkan dengan hilakuz zikri di sini kata para ulama adalah majelis-majelis ilmu yang sekarang walhamdulillahirabbil alamin kita berada di dalamnya. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah."
tidaklah berkumpul satu kaum di salah satu rumah rumah Allah Subhanahu wa taala, di salah satu masjid Allah Subhanahu wa taala, illa yatluna kitabahu. Mereka berkumpul dalam satu masjid, yatluna kitabahu, dalam rangka untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka mempelajari, saling mengajarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di antara mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama kata Rasulullah, nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan ketenangan atas mereka. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, wa haffathumul malaika, malaikat akan mengelilingi mereka. Dan yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa dzakarahumullahu fi man indahu, Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut, Allah Subhanahu wa taala memuji-muji hamba-hamba yang berkumpul di dalam masjid dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Taib, Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memahami kalimat tauhid atau memahami kalimat la ilaha illallah ya merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi hambanya. Ya, jadi memahami kalimat tauhid atau kalimat la ilaha illallah adalah merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala pernah berkata, "Ma an'amallahu ala 'abdin minal ibadi ni'matan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu nikmat kepada salah seorang daripada hamba-hambanya a'zama min an 'arrafahum la ilaha illallah, yang lebih besar, lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada mereka tentang makna la ilaha illallah. Ya, wa inna la ilaha illallah, kata beliau, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat tauhid la ilaha illallah li ahlil jannati, bagi penghuni surga, kalma'il baridi li ahli dunya, bagaikan air yang menyejukkan bagi penduduk dunia. Ya, kemudian kata Sufyan rahimahullahu taala selanjutnya, wali ajliha uiddat darus thawabi wali ajliha uiddat darus thawabi wa darul iqab. Kata beliau, karena kalimat la ilaha illallah ini, kalimat tauhid ini, uiddat darus thawab, dipersiapkanlah ya tempat ya disiapkanlah surga. Ya, wa darul iqab. Ya, dan karena la ilaha illallah inilah maka disiapkan juga neraka. Wali ajliha ya umiratir rusulu bil jihad, dan dengan kalimat la ilaha illallah ini ya umirat ar-rusul bil jihad, para rasul diperintahkan untuk berjihad. Ya, faman qalaha, maka barang siapa yang mengucapkan ya yaitu mengucapkan kalimat tauhid, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, usima maluhu wa damuhu, ya maka terjagalah hartanya, kemudian terjagalah darahnya. Waman abaha, dan barang siapa yang enggan untuk mengucapkannya, barang siapa yang tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, famaluhu wadamuhu hadar, maka harta dan darahnya halal. Ya, wahiyya miftahul jannah, dan kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid ini adalah miftahul jannah, ya kuncinya surga. Wa miftahu da'watir rusul, dan kuncinya dakwah para rasul. Ini kalimat la ilaha illallah. Ya, Bapak-bapak sekalian azani Allah wa iyyakum, sebanyak apapun kebaikan seseorang, ya, walaupun kebaikan seseorang sepenuh langit dan bumi, ya, akan tetapi dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka tidak ada nilai daripada kebaikannya tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang kafir yang Masya Allah, ya setiap tahunnya, bahkan ada orang kafir yang punya yayasan sosial, itu setiap tahunnya ya dia bisa menggelontorkan dana sekitar $1 juta ya ke yayasan sosialnya untuk kegiatan sosial. Akan tetapi karena dia adalah orang kafir, dia tidak mengucapkan la ilaha illallah, maka kebaikannya tersebut tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak diterima sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi bermanfaat bagi manusia, iya, ya, dan boleh jadi dia dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, iya, dia diberikan harta lagi,
Ya, dia dibanyakkan hartanya lagi, iya. Akan tetapi dia tidak akan mendapatkan kebaikan sedikit pun di akhirat. Karena kenapa? Dia tidak memegang kuncinya. Ya, dia tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, di sini beliau mengatakan waman abaha, barang siapa yang enggan untuk mengucapkannya, famaluhu wa damuhu hadar. Ya, maka hartanya kemudian darahnya halal. Wahia miftahul jannah. Dan la ilaha illallah ini adalah merupakan miftahul jannah, kunci surga. Wa miftahu da'watir rusul, dan kuncinya dakwah para rasul. Wa biha kallamallahu Musa kaffaha. Ya, kata beliau selanjutnya, dan dengan kalimat itu pula, kalimat la ilaha illallah, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam secara langsung. Jadi ini kalimat la ilaha illallah. Kemudian berkata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau mengatakan kalimat la ilaha illallah adalah kalimatun qamat bihal ardu was samawat. Kalimat tauhid ini, yaitu kalimat la ilaha illallah, adalah alasan adanya langit dan bumi. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi karena apa? Karena la ilaha illallah. Ya, kalau bukan karena la ilaha illallah, maka langit dan bumi ini tidak akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat, ya, ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan bangsa jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali untuk menyembah kepadaku. Kata para ulama, makna liya'budun di sini untuk menyembah kepadaku adalah liwahidun, untuk mengesakan aku. Ya, yaitu nanti akan kita pelajari konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kita tidak boleh beribadah menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak boleh beribadah, ya, kita tidak boleh di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala juga bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Intinya, kita tidak boleh beribadah di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu nanti konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah. Maka kata para ulama, makna liya'budun di sini, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepadaku, liya'budun. Artinya di sini adalah liwahidun, untuk mengesahkan aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya menyembah saja. Ya, karena kalau hanya menyembah saja, ya, maka sebagaimana kita ketahui bahwa orang-orang musyrikin juga yang memerangi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ternyata juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bilang kalau orang-orang Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, kaum musyrikin, siapa yang bilang kalau mereka tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bilang kalau mereka tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang bilang kalau mereka tidak mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Mereka juga beribadah kepada Allah. Yang tidak bisa mereka lakukan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya semata-mata menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka tidak bisa lakukan. Ya. Nah, contohnya misalnya dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tabiat mereka. Ya, kebiasaan mereka. Ya, orang-orang kafir Quraisy itu, orang-orang musyrikin, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah terangkan dalam Al-Qur'an, "Wa idza rakibu fil fulki." Apabila mereka kaum musyrikin ini, ya, rakibu fil fulki, apabila mereka naik perahu, lalu kemudian mereka dihempaskan oleh ombak, ya, mereka diterjang oleh badai, maka apa yang mereka lakukan? Da'aullaha mukhlisina lahuddin. Mereka hanya pada saat itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang musyrikin, ya, pada saat mereka naik perahu, mereka diterjang ombak, mereka dihantam oleh badai. Mereka tidak meminta kepada Hubal, kepada Lata, kepada Uzza, kepada Isaf, kepada Naila, dan kepada berhala-berhala lainnya. Pada saat itu mereka hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Falamma najahum ilal barri, kata Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tatkala kata Allah kami selamatkan mereka ke daratan,
idzahum yusyrikun. Kambuh lagi penyakitnya, kumat lagi penyakitnya. Kembali mereka juga menyembah atau beribadah kepada berhala-berhala mereka. Ya, mereka kembali lagi beribadah kepada Lata, kepada Uzza, kepada Isaf, kepada Laila, kepada Hubal dan yang lainnya. Itu orang-orang musyrikin. Ya, jadi bukan berarti mereka tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti mereka tidak beribadah kepada Allah. Tapi yang tidak bisa mereka lakukan kaum musyrikin itu adalah beribadah, ya, menyembah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Abu Jahal, ya, Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal kan Fir'aunnya umat ini. Abu Jahal menjelang terjadinya perang Badar, Abu Jahal berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini dedengkotnya musyrikin. Ya, tokonya orang-orang musyrik. Ya, tokonya orang-orang kafir. Akan tetapi ternyata menjelang perang Badar, ya, dia berdoa kepada Allah. Dia tidak berdoa kepada Lata, Uzza, Manat, Hubal, Isaf, Naila dan berhala-berhala lainnya, enggak. Tapi dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia katakan? Allahumma, ya Allah. Ya, siapa ayyuna yaqta'ulir raham, siapa di antara kami ya Allah yang paling memutuskan tali silaturahmi, maksudnya apakah kami atau Muhammad dan kelompoknya yang paling memutuskan tali silaturahmi, maka buat dia kalah besok. Ya, dan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal kalah pada perang Badar beserta pasukannya, dan Abu Jahal terbunuh pada perang Badar. Dan dia dihinakan dengan terbunuhnya dengan dibunuh oleh 2 orang anak kecil. Abu Jahal alaihi laknatullah. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keliru kalau ada orang mengatakan bahwasanya orang-orang musyrikin itu tidak menyembah kepada Allah. Orang-orang musyrikin itu tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah. Mereka berdoa kepada Allah. Tapi sekali lagi, yang tidak bisa mereka lakukan adalah apa? Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa orang-orang musyrikin tidak mau mengatakan la ilaha illallah? Ya, karena mereka tahu maknanya, mereka mengetahui konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Ketika mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, itu artinya mereka harus menghancurkan seluruh berhala-berhala mereka yang ada di sekitar Ka'bah yang jumlahnya lebih dari 350 berhala. Ya, makanya mereka nggak mau mengucapkan itu. Ya, padahal gampang. Boleh jadi mereka mengatakan la ilaha illallah, tapi mereka enggak lakukan itu. Karena kenapa? Ya itu tadi. Mereka tahu konsekuensinya. Bahwa konsekuensi mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah bahwa la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Kita lanjutkan. Kemudian ya, kata Ibnul Qayyim rahimahullahu taala selanjutnya, wa khuliqat li ajliha jami'ul makhluqat. Dan karena kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini, maka diciptakanlah seluruh makhluk di alam semesta ini. Wa biha arsalallahu ta'ala rusulahu. Dan karena kalimat tauhid ini, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya. Ya, jadi semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka itu diutus dalam rangka untuk mengajak kaumnya, ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, menyembah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka diutus dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menjauhkan kaumnya dari segala macam bentuk kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad arsalna," dan sesungguhnya kami telah mengutus setiap rasul dia di kaumnya, ya, dalam rangka untuk menyeru bahwasanya wa'budullah, menyembahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tagut, dan jauhilah tagut-tagut atau sesembahan-sesembahan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian kata beliau selanjutnya, wa biha arsalallahu wa anzala kutubahu. Dan dengan kalimat la ilaha illallah ini, kata beliau, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya, wa syara'a syara'iyahu, dan dengannya, dengan kalimat tauhid ini, Allah Subhanahu wa taala menetapkan syariatnya. Wal yajliha, dan karena kalimat la ilaha illallah ini, kalimat tauhid ini, nusibat al mawazinu wa wudi'atid dawawin. Ya, dan karena kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini, ditetapkanlah hari penimbangan amal, hari perhitungan. Wa qama suqul jannati wan nar, kemudian diadakanlah surga dan neraka. Ya, wa biha inqasamatil khaliqatul mu'minun ilal mu'minina wal kuffar. Dan dengan
atas dasar kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini, manusia terbagi menjadi orang kafir, ya, kemudian terbagi menjadi orang yang beriman. Wal abrari wal fujar, orang baik dan orang buruk. Ya, fahiya mansya'ul khalqi wal amri was sabawi wal iqab. Kalimat tauhid ini adalah alasan adanya penciptaan dan perintah, pahala dan dosa. Wahia al-haqqul ladzi khuliqat lahul khaliqa. Karena kalimat tauhid ini juga manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anha wa an huquqiha as-su'ala wal hisab. Dan untuk menunaikan dari hak dari kalimat tauhid ini sehingga ada pertanyaan di alam kubur dan hari perhitungan amal di akhirat. Wa 'alaiha yaqa'us thawab wal iqab. Dan atas kalimat tauhid inilah ada balasan kebaikan dan siksaan. Wa 'alaiha nusibatil qiblatu. Atas kalimat tauhid ini, kata beliau, diletakkan kiblat. Wa 'alaiha ussisatil millah. Dan atas kalimat tauhid ini diletakkan dasar-dasar ajaran agama. Wa li ajliha, ya, dan karena kalimat tauhid ini, kata beliau, jurridat suyuful jihad. Kalimat tauhid, karena kalimat tauhid ini pedang-pedang dipergunakan untuk berjihad. Wa hiya haqqullahi ala jami'il ibad. Dan kalimat tauhid ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh hambanya. Fahiya kalimatul Islam, kalimat tauhid ini mewakili Islam, wa miftahu daris salam, dan kunci menuju darussalam atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa anha yus'alul awwaluna wal akhirun. Dan karena kalimat tauhid ini, yaitu kalimat la ilaha illallah ini, semua manusia dari pertama sampai manusia terakhir akan ditanya tentang kalimat ini. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudaraku, a'azzani Allahu ayyakum, betapa dahsyat kalimat la ilaha illallah atau kalimat tauhid ini, ya. Kalimat yang siang dan malam kita ucapkan, akan tetapi, ya, subhanallah, miris sekali, masih banyak di antara kita yang belum memahami makna, rukun dan syarat diterimanya kalimat la ilaha illallah ini, ya. Banyak di antara kita, subhanallah, yang dengan fasihnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi, ya, setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia melanggar daripada konsekuensi kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya, berapa banyak di antara kita, ya, yang fasih mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi ternyata masih meminta kepada selain Allah, Subhanahu wa taala. Jadi di samping dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, berapa banyak di antara kita yang menyembelih tujuannya untuk Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi di lain waktu tujuannya juga menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita yang subhanallah, ya, datang ke gunung-gunung yang dikeramatkan, datang ke sungai-sungai yang dikeramatkan, datang ke laut-laut yang dikeramatkan, datang ke kuburan-kuburan dikeramatkan, lalu kemudian menyembelih di situ. Dan tujuannya menyembelih untuk yang disebut sebagai penghuni lautan, penghuni sungai, penghuni pohon, ya, atau penghuni kuburan misalnya. Ya, menyembelih tujuannya untuk mereka. Ya, padahal penyembelihan ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Bahkan penyembelihan ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, dan sembelihanku, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, kata Allah Subhanahu wa taala, li rabbil alamin, dipersembahkan hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, enggak boleh kita menyembelih tujuannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan kita menyembelih tujuannya selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa makna mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala? Apa makna menduakan Allah Subhanahu wa taala? Maknanya adalah taswiyatu ghairillah billah, menyetarakan atau menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala fima huwa min khasaisillah, yang menjadi kekhususannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu bahwa ketika kita menyembelih, karena menyembelih ini adalah merupakan salah satu bentuk ibadah, bahkan ibadah yang paling agung, ya. Karena ini adalah bentuk ibadah, maka hanya boleh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita persembahkan ibadah ini, penyembelihan ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun itu,
maka itu artinya kita menyetarakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada orang yang misalnya datang ke lautan yang dia keramatkan, kemudian dia menyembelih sapi misalnya di situ, atau dia menyembelih kerbau misalnya di situ, atau dia menyembelih sapi, kambing misalnya, atau taruhlah misalnya dia menyembelih ayam di situ. Maka yang dia lakukan itu adalah bentuk kesyirikan. Dia telah menduakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia telah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Karena penyembelihan ini hanya boleh kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, banyak di antara kita dengan fase mengucapkan kalimat la ilaha illallah, akan tetapi ternyata dia masih melakukan perkara-perkara kesyirikan. Ya, padahal di antara konsekuensi daripada kalimat la ilaha illallah itu adalah bahwa kita tidak boleh beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang berkata, saya kan beribadah kepada Allah, saya kan sholat, saya kan puasa, saya kan haji, saya kan umroh, dan saya melakukan ibadah-ibadah lainnya. Betul. Ya, orang-orang seperti ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dia juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang disebut sebagai hakikat kesyirikan. Karena hakikat kesyirikan itu adalah taswiyatu ghairillah billah. Menyamakan, menyatarakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Subhanahu wa taala fima huwa min khasaisillah, yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau ada orang, mohon maaf, kalau ada di antara kita yang berdoa kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tahu kan bahwa doa itu adalah merupakan ibadah. Bahkan doa itu adalah merupakan salah satu ibadah yang paling agung. Ya, kalau ada di antara kita yang di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia juga berdoa kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata dia juga meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya dia menyetarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kan hanya boleh berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ada orang yang berdoa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan misalnya, ya Rasulullah bantu kami ya Rasulullah, itu artinya dia menyetarakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ingat, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hanyalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya saja. Ya, Nabi Muhammad tidak diberikan rekomendasi untuk disembah. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan rekomendasi sebagai seorang rasul, iya. Akan tetapi beliau tidak diberikan rekomendasi untuk disembah. Beliau tidak diberikan rekomendasi untuk diibadahi. Siapa yang beribadah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya tadi bentuk ibadah berdoa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah menyetarakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hanya boleh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hanya boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib, Bapak-bapak dan saudara-saudaraku, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara kekeliruan, ya, di antara kekeliruan kita selama ini adalah memaknai kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Jadi itu diantara kekeliruan kita selama ini ketika kita memaknai bahwa la ilaha illallah itu adalah tidak ada Tuhan selain Allah. Ya. Kalau ada diantara kita yang memaknai kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah, kita hanya ketika kita misalnya mengakui bahwa Tuhan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, itu cukup. Ya. Makanya banyak di antara kita yang di samping dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga beribadah kepada selain Allah, karena kita memaknai kalimat la ilaha illallah ini dengan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya ketika dia beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dia tidak menganggap itu keliru. Padahal ini adalah kekeliruan yang sangat besar ketika kita beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika kalimat la ilaha illallah, ya, kita maknai dengan tidak ada Tuhan selain Allah, maka konsekuensinya itu ada dua. Ya, konsekuensi yang pertama,
Kalau kita memaknai kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah adalah, itu artinya kita mengingkari firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa ada banyak Tuhan yang batil selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, ternyata dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebutkan bahwa banyak Tuhan-Tuhan yang batil selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak Tuhan-Tuhan selain Allah, akan tetapi mereka itu batil. Ya, dan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau misalnya kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, bertentangan dengan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ternyata mereka itu adalah batil dan yang hak adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satunya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hajj ayat 62. Ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 62. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haqq." Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Dia adalah Tuhan yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan sesungguhnya apa yang mereka seru, apa yang mereka sembah, ya, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, adalah Tuhan yang batil. Ya, perhatikan Bapak-bapak sekalian, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita bahwa apa yang mereka seru, kaum musyrikin, berhala-berhala mereka, Lata, Uzza, kemudian Manat, ya, kemudian Hubal, Isaf dan Naila dan berhala-berhala lainnya. Apa yang mereka seru, apa yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang batil. Ya. Jadi di sini di antaranya dalam ayat ini Allah mengakui bahwasanya, ya, mereka itu mempunyai Tuhan-Tuhan yang lain. Akan tetapi Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu adalah Tuhan-Tuhan yang batil dan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini diantara kekeliruan pertama, konsekuensi pertama. Kalau kita memaknai tidak ada Tuhan selain Allah, ya, ternyata dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengakui bahwasanya ada Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi Tuhan-Tuhan tersebut adalah Tuhan-Tuhan yang batil dan yang hak hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Kemudian konsekuensi yang kedua, jika kita memaknai kalimat la ilaha illallah dengan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala adalah kita pada hakikatnya membenarkan orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena ada orang yang beranggapan seperti tadi, lah saya kan sholat, saya kan puasa, saya kan haji, saya umroh, ya, saya bersedekah, saya melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Dan mereka tidak mau disebut sebagai orang-orang yang menduakan Allah. Walaupun dia juga misalnya berdoa kepada selain Allah. Walaupun misalnya dia juga menyembelih tujuannya kepada selain Allah dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, karena mereka sudah mengatakan bahwa saya, ya, sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka makna yang benar dari kalimat la ilaha illallah adalah sebagaimana definisi, ya, Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab Fathul Qadir ketika beliau menafsirkan Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 255. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah Subhanahu wa taala tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala yang hidup lagi kekal, lagi terus-menerus mengurus makhluknya. Beliau mengatakan bahwasanya makna la ilaha illa huwa di sini adalah la ma'buda bihaqqin illa huwa. Ya, artinya adalah bahwa tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi, ya, dengan benar selain Allah Subhanahu wa taala. Maka makna, ya, la ilaha illallah yang benar itu, yang tepat itu adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan, tidak ada, ya, sesembahan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau kita memaknai kalimat la ilaha illallah dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada lagi orang yang meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi orang yang menyembelih tujuannya selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Dia memaknai bahwasanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar, yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Ibadah-ibadah kepada selain Allah mereka tiadakan, mereka nafikan. Ya, itu kalau kita memaknai kalimat la ilaha illallah dengan apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Contohnya itu tadi, penyembelihan.
Ya, sesembelihan itu adalah merupakan salah satu bentuk ibadah, karena ibadah itu macam-macam. Ya, ibadah itu macam-macam. Di antaranya berdoa, di antaranya menyembelih. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fasholli li rabbika wanhar. Ya, salatlah engkau karena Rabbmu, karena Tuhanmu wahai Muhammad, wanhar, dan berkorbanlah, menyembelihlah engkau wahai Muhammad karena Rabbmu. Perhatikan, di sini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan ibadah menyembelih dengan ibadah solat. Ya, fasolli, maka solatlah engkau wahai Muhammad, li rabbika karena Rabbmu, wanhar, dan menyembelihlah engkau karena Rabbmu wahai Muhammad. Ya, ini menandakan bahwasanya penyembelihan itu adalah merupakan salah satu bentuk ibadah yang sangat agung. Maka tidak boleh kita tujukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita bisa lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhad. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah ya mengatakan kepada para sahabatnya, ada seseorang yang masuk surga karena dzubab, karena lalat. Ya, wadakhalan naru rajulun wadakhalan nara rajulun fi dzubab. Ada seseorang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Wadakhala ya an-nara rajulun fi dzubab. Ada seseorang yang masuk surga, ya ada seseorang yang masuk surga karena lalat, ada seseorang yang masuk surga, yang masuk neraka gara-gara lalat. Para sahabat bertanya, "Wa kaifa dzalik?" Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada dua orang, rajulani, ya marra fi qaumin, yang mana kedua orang ini melewati suatu kaum. Ya, ternyata kaum tersebut lahum sanam. Mereka mempunyai sesembahan. Ya, mereka mempunyai berhala, mereka mempunyai peribadatan. Ya, tentu saja selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang boleh melewati tempat tersebut kecuali setelah mereka berkorban, ya mempersembahkan sesuatu untuk berhalanya tersebut. Maka lewatlah kedua orang laki-laki ini. Ya, laki-laki yang pertama ketika hendak lewat di tempat tersebut, ya orang-orang yang ada di kampung tersebut mengatakan, qarib, berkorbanlah engkau, karena dia tidak akan membiarkan seseorang berlalu melewati tempat tersebut dalam keadaan hidup kecuali setelah dia berkorban, mempersembahkan sesuatu kepada berhalanya. Ya, maka kata mereka kepada orang pertama ini, laki-laki ini, qarib, berkorbanlah engkau. Kata orang ini, ma indi syai, saya enggak punya sesuatu. Saya ini musafir, saya ini dalam perjalanan, enggak ada bekal saya. Apa yang saya mau korbankan? Saya enggak punya sesuatu untuk saya korbankan kepada berhala kalian. Maka apa kata mereka? Kata mereka, qarib walau dzubab. Berkorbanlah, persembahkanlah sesuatu kepada berhala ini walaupun hanya dengan seekor lalat. Ya, maka dia pun menangkap lalat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakhallu sabilahu, dia pun dibiarkan lewat dengan dibiarkan berlalu dengan hidup, artinya dibiarkan berlalu, dibiarkan melewati tempat tersebut, dakhalan nar, maka dia pun masuk neraka. Ya, maka kata Rasulullah selanjutnya, ada seorang laki-laki lagi yang melewati tempat tersebut. Kemudian ya mereka mengatakan, qarib, berkorbanlah engkau sebagaimana orang pertama. Maka apa kata orang tersebut? Saya tidak mau, saya tidak akan dan tidak akan pernah berkorban mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah SAW, fadarabu unaqahu, maka mereka pun memenggal lehernya, fadakhalal jannah, orang tersebut masuk surga. Perhatikan Bapak-bapak sekalian. Mungkin ada di antara kita yang mengatakan, apalah arti seekor lalat? Ya, mungkin orang pertama tadi mengatakan seperti itu, apalah arti seekor lalat? Yang penting saya bisa lewat tempat ini dalam keadaan selamat. Maka dia pun mempersembahkan seekor lalat. Perhatikan, bukan nilai persembahannya, tapi kepada siapa dia persembahkan. Karena yang namanya pengorbanan itu, yang namanya sesembelihan itu hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kira-kira kalau kita datang ke sebuah lautan misalnya, ya, atau sebuah sungai yang kita keramatkan, lalu kemudian kita bawa kepala kerbau di situ, kita bawa kepala kambing atau kepala ayam misalnya, lalu kita persembahkan kepada yang kita sebut sebagai penghuni sungai atau penghuni lautan, naudzubillahi min dzalik. Ya, maka ini tentu lebih besar kesyirikannya daripada yang pengorbanan lalat tadi. Ya, nah makanya Bapak-bapak sekalian azanillahu ayyakum, ya, ini diantara makna
daripada la ilaha illallah. Makna yang betul dari la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Taib. Setelah kita mengetahui makna dari kalimat la ilaha illallah dengan benar, maka mari kita lihat rukun daripada la ilaha illallah. Ya, apa saja rukun daripada la ilaha illallah? Ya, yang pertama tadi banyak di antara kita yang belum memaknai kalimat la ilaha illallah secara tepat. Ya. Kemudian yang kedua, banyak di antara kita ya yang tidak mengetahui rukun la ilaha illallah. Mungkin, mohon maaf ya, banyak di antara kita yang fasih mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, bahkan mungkin ada di antara kita yang sanggup mengucapkan dalam sehari 1000 kali. Akan tetapi ketika ditanya apa rukun daripada la ilaha illallah, mungkin ada di antara kita yang belum mengetahui rukun daripada kalimat la ilaha illallah. Ya, taib. Rukun daripada kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah ini ada 2. Ya. Yang pertama adalah ya menafikan atau menolak seluruh sesembahan dan menafikan seluruh bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan kalimat la ilaha illallah. Ya, la ilaha itu artinya menafikan. La di sini kalau dalam bahasa Arab, la di sini adalah harfu nafyin. Ya, huruf untuk menafikan, huruf untuk meniadakan. Kalau kita mengatakan la ilaha, dan ini rukun yang pertama. La ilaha itu artinya kita menafikan seluruh bentuk sesembahan. Ya, seluruh bentuk peribadatan. Ya, ini rukun yang pertama. Jadi menafikan seluruh bentuk ibadah, seluruh bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian rukun yang kedua adalah al-itsbat. Ya, atau menetapkan bahwa sesembahan yang hak itu, ya sesembahan yang benar itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh ibadah hanya boleh kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi lagi. Rukun daripada kalimat la ilaha illallah itu ada 2. Ya, yang pertama tadi adalah an-nafyu, menafikan la ilaha. Ya, menafikan seluruh macam bentuk ibadah, seluruh macam sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua illallah, al-itsbat, artinya menetapkan bahwa yang berhak diibadahi dengan benar, yang berhak disembah dengan benar hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi la ilaha illallah itu mengandung 2 rukun. Yang pertama an-nafyu, yang kedua adalah al-itsbat. Ya, yang pertama menafikan segala macam bentuk ibadah, segala macam bentuk sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua menetapkan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak diibadahi dan disembah dengan benar. Ya, seperti itu. Taib. Maka kata la ilaha illallah adalah menafikan semua sesembahan dan ibadah, dan kata illallah adalah menetapkan bahwa sesembahan yang hak itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Bapak-bapak sekalian, azzani Allah wa iyyakum. Ya, kita kembali lagi. Orang-orang musyrikin, ya, yang memerangi dan yang diperangi oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kita terangkan tadi di awal, mereka juga menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tidak bisa lakukan adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ya, perintah yang paling agung, ya, perintah yang paling mulia, perintah yang paling besar yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perintah yang paling agung, perintah yang paling mulia adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Perintah salat besar, perintah zakat besar, perintah puasa besar, ya, perintah haji agung. Ya, semua perintah Allah Subhanahu wa taala adalah agung. Akan tetapi perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah perintah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bukan hanya menyembah saja, karena kalau menyembah saja semua orang bisa. Ya, bahkan itu tadi orang musyrikin pun yang memerangi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata mereka juga menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka tidak bisa lakukan? Yang mereka tidak bisa lakukan adalah semata-mata beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, Bapak-bapak sekalian, ketika Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya,
datang dengan membawa kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, ya, mereka semua langsung protes. Tidak ada yang menerima. Orang-orang musyrikin itu tidak ada yang menerima. Tidak ada satupun di antara orang musyrikin itu yang menerima ketika Nabi Muhammad datang dengan mengatakan la ilaha illallah. Karena kenapa? Selama ini budaya mereka, tradisi mereka, di samping mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga menyembah kepada berhala-berhala, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, di sekeliling Ka'bah itu ada sekitar lebih dari 350 berhala. Ya, sebelum Fathu Makkah. Ya, sebelum Nabi Muhammad menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-9 Hijriah, itu sebelumnya ada sekitar 350 berhala di sekeliling Ka'bah. Ya, jadi di samping mereka beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada berhala-berhala ini. Ya, itu tradisi mereka selama ini. Makanya ketika Nabi Muhammad datang dengan mengatakan la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, mereka langsung protes. Dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah As-Sad ayat 5. Ya, mereka mengatakan aja'alal alihata ilahan wahida. Muhammad datang, dia mau menjadikan ilah-ilah kita, sesembahan-sesembahan kita yang banyak ini, ilahan wahida, mau menjadikan hanya ilah yang satu saja. Maka mereka mengatakan inna hadza la syai'un ujab. Ini Muhammad ajib, ini Muhammad. Ya, aneh Muhammad ini. Ya, kita sudah turun temurun juga beribadah kepada Lata, kepada Uzza, kepada Manat, kepada Isaf, kepada Naila, kepada Hubal. Ya, sudah turun temurun kita lakukan itu. Di samping kita menyembah kepada Allah, kita juga menyembah kepada berhala-berhala ini. Kita juga beribadah kepada berhala-berhala ini. Tiba-tiba Muhammad datang, aja'alal alihata ilahan wahida. Dia datang kemudian dia hanya mau menjadikan Allah yang kita sembah, yang kita ibadahi. Inna hadza la syai'un ujab. Muhammad ini aneh. Ya, makanya sebelum Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi ya nabi dan rasul, mereka itu sangat cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka itu sangat sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Abu Lahab itu pamannya Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, pamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Abu Lahab ini sangat cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi Muhammad datang mendakwakan kalimat la ilaha illallah. Ya, akan tetapi setelah Nabi Muhammad datang dengan membawa kalimat la ilaha illallah, dia yang paling pertama menentang Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kenapa? Dia tidak terbiasa menyembah beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin ya karena ada yang mau bertanya ya. Sebenarnya masih banyak ya insyaallah. Kalau ada waktu, kesempatan yang lain kita akan lanjutkan masih pembahasan yang sama insyaallah taala. Mungkin di antara Bapak ya ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau didiskusikan, atau mungkin ada yang mau ditambahkan, atau mungkin bahkan ada yang mau dikoreksi, silakan. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz sudah menyampaikan materinya dengan gamblang dan saya rasa berulang-ulang dan semakin yakin dengan apa yang disampaikan tentang masalah la ilaha illallah. Di dalam ruangan ini penjelasan ini cukup sangat jelas menurut saya sih. Cuman masalahnya Pak Ustaz dalam mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari kalimat la ilaha illallah, apalagi dengan penjelasan bahwa kaum musyrikin juga seperti itu, ternyata la ilaha illallah tetapi ada Tuhan yang lain yang mereka sembah. Tapi bukan zaman dulu, sebetulnya zaman sekarang pun juga kita melihat apalagi di media gitu apa yang justru merupakan kebanggaan kelihatannya seperti itu. Nah, kita yang sudah mengetahui masalah ini dan kita tentu berkewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar, tapi justru mungkin kalau kita kurang ilmu dan kurang sabar dalam menyampaikan, malah menjadi kita ini menjadi seolah-olah bertentangan dengan mereka dan bisa menjadi kita lihat benar-benar malah menjadi masuk ke dalam
Nah, Nah, kita bagaimana Ustaz kita menyikapi hal seperti ini fenomena baik itu yang baik yang ada di hutan, baik itu ada yang kegiatan di laut yang tadi, baik juga masalah dengan event yang besar, mereka melakukan ya mesti hujan. Dan kita bagaimana sebagai kita yang sudah menjalankan itu Ustaz? taib. Taib, Masya Allah, bagus pertanyaannya. Barakallahu fikum. Jadi yang namanya nahi mungkar itu, kita tidak hanya butuh atau bermodalkan semangat saja, ya. Akan tetapi yang paling penting di sini yang pertama adalah ilmu, ya. Al Imam Al Bukhari dalam kitab Sahih beliau menuliskan satu bab khusus. Babnya itu al ilmu qabla al qawli wal amal. Ya, jadi al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu terlebih dahulu, mengilmui terlebih dahulu sebelum berkata, sebelum mengucapkan dan beramal. Ya, ini landasan kita. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi dalam berkata, ya, dalam mengucapkan sesuatu tentang permasalahan agama ini ataupun melakukan sesuatu dalam permasalahan agama ini harus dilandasi dengan ilmu. Ya, jadi bukan hanya bermodalkan semangat saja, enggak, tapi semua dilandasi dengan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya, mengilmui terlebih dahulu, mencari ilmunya terlebih dahulu sebelum mengatakan ya dan melakukan. Ya, sebelum mengucapkan dan beramal, itu didasari dengan ilmu. Demikian pula halnya dengan nahi mungkar. Nahi mungkar ini adalah merupakan perkara yang besar. Ya, adalah merupakan perkara yang besar dan ada kaidah-kaidah ketika kita hendak bernahi mungkar. Jadi bukan bermodalkan semangat saja. Ya udahlah saya bernahi mungkar. Kalau saya mati ya sudah. Saya mati syahid gitu kan. Ya, ini kan semangatnya besar. Akan tetapi dia tidak mengetahui. Dia tidak mengilmui dan dia tidak mengetahui kaidah-kaidah ya yang mana di atas nahi mungkar ini juga dibangun ada kaidah-kaidah di bawahnya gitu loh. Ya. Nah, contoh misalnya. Kalau kita hendak bernahi mungkar dan kita lihat ternyata ketika kita bernahi mungkar pada saat itu, ya, nyawa kita terancam. Ya, Islam kan sangat menjaga nyawa. Ya, di antara maqasid, tujuan terbesar daripada syariat kita ini adalah menjaga nyawa. Ya, ketika kita bernahi mungkar dan ternyata mengancam nyawa kita, maka pada saat seperti itu bukannya wajib tapi haram bagi kita bernahi mungkar. Ya, contoh misalnya, ya. Di satu tempat misalnya, di satu tempat ada orang yang misalnya mohon maaf ya, ada 10 orang mabok semua di situ. Sudahlah mabok bawa senjata tajam. Ya, tiba-tiba kita datang, wah ini kesempatan ini bernahi mungkar. Kalau saya mati syahid gitu loh. Datang lagi tuh, oh enggak boleh minum khamar gitu loh, ditebas mati. Ini enggak boleh. Ya, pada saat yang seperti itu kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh bernahi mungkar gitu loh. Ya, permasalahan dengan misalnya seperti yang Bapak tadi tanyakan barakallahu fikum, ya misalnya di satu tempat misalnya ada taruhlah misalnya di situ ada tempat-tempat sesembahan yang mana di situ ditaruh sesajen dan yang lainnya. Dan misalnya ini kan jelas ini kesyirikan. Ya. Dan kalau kita bahas dosa bagaimana besarnya dosa syirik ini tersendiri, ini bikin kita merinding, waktunya enggak mencukupi. Ya. Insya Allah mungkin akan ada pembahasan selanjutnya mengenai bahaya syirik, keutamaan orang yang bertauhid, bahaya syirik, akan ada pembahasannya. Ya, nah tempat-tempat yang seperti ini, misal jangan kita sudah mendengarkan seperti ini lalu kita tahu, oh di sana ada tempat orang ngasih sesajen, kita datangi di sana. Itu bukan tugas kita. Ya, tugas siapa yang seperti ini? Ini adalah tugasnya waliul amri, orang yang punya wewenang. Ya, pemimpin, ini tugasnya pemimpin. Ya, jadi bukan kita kemudian kita kumpulkan orang, udah kita jihad. Di sana ada tempat kesyirikan. Ayo kita datangi, kita hancurkan. Bukan, ini justru dilarang. Ya. Kalau misalnya kita punya akses ke pemimpin kita kasih tahu kan pemimpin kita, ini bahaya ini. Karena di antara bahayanya kesyirikan itu adalah ya, ketika kesyirikan dan praktek kesyirikan, orang-orang syirik, orang-orang yang melakukan kesyirikan dan praktek kesyirikan tersebar di satu masyarakat, di antara bahayanya adalah bahwa di tempat tersebut pasti akan terjadi kekacauan, nggak akan ada keamanan di tempat tersebut. Ya,
Karena di antara janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak mensyirikatkan Allah adalah memberikan keamanan kepada kaum tersebut. Sebaliknya, kalau ada orang yang mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, tempat tersebut pasti tidak akan aman. Kalau misalnya di satu tempat terjadi banyak perampokan, pembegalan, pencurian, pemerkosaan, mohon maaf ya, dan kejahatan-kejahatan lainnya, pastikan bahwa di tempat tersebut pasti banyak praktek kesyirikan dan praktek kesyirikan. Kalau sudah itu bisa kita hilangkan, tidak ada lagi tempat praktek kesyirikan dan kesyirikan, maka insya Allah akan diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu salah satu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti akan kita bahas insya Allah. Ya, maka itu bukan tugas kita. Ya, itu adalah tugas pemimpin kita. Tugas yang punya kuasa. Jadi nggak boleh kita, misalnya saya sebagai seorang dai tahu di satu tempat misalnya ada tempat yang dijadikan orang untuk penyembahan di situ, nggak boleh saya serta-merta datang ke tempat tersebut lalu kemudian saya hancurkan. Kenapa? Kalau misalnya saya datang ke tempat tersebut lalu kemudian saya hancurkan, orang-orang tidak terima, maka apa yang akan terjadi? Boleh jadi terjadi pertumpahan darah, boleh jadi mereka marah, dan boleh jadi mereka membunuh saya dan orang-orang yang saya bawa untuk membersihkan tempat tersebut. Tapi kalau yang melakukan itu adalah yang berkuasa, orang yang berkuasa, orang pemegang kebijakan, ya pemimpin kita, maka mereka tidak bisa ngapa-ngapain. Ya, maka apa yang kita lakukan? Yang pertama kita lakukan sebagaimana dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu." Ya, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, nara, dari api neraka. Jadi yang pertama kita dulu, ya, yang paling penting kita tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun itu. Kemudian kita ajarkan, kita didik istri dan anak-anak kita juga tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti akan meluas. Ya, misalnya saya dan bapak-bapak, alhamdulillah tidak mensyirikatkan Allah. Ya, kemudian keluarga kita semua juga tidak mensyirikatkan Allah. Ini akan meluas. Ya, kemudian akan meluas di lingkungan Villa Pertiwi ini. Ya, nanti insya Allah taala ya tidak akan kita dengarkan lagi di sini ada orang-orang yang mensyirikatkan Allah. Enggak ada lagi tuh orang yang pakai jimat gitu ya. Enggak ada lagi orang yang memberikan sesajen, enggak ada lagi orang yang menyembelih tujuannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, enggak ada lagi orang yang berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nanti meluas. Ada kerabat kita di luar, kita dakwahi, kita ajak. Seperti itulah. Ya. Jadi intinya adalah bahwa kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Kita selamatkan diri kita sendiri, keluarga kita, barulah seterusnya dan seterusnya. Adapun misalnya kita lihat di mana tempat ada bahkan misalnya dijadikan sebagai satu tradisi, maka bukan tugas kita ya untuk menghancurkan itu atau untuk membersihkan tempat tersebut. Itu tugasnya pemimpin kita. Kita enggak ditanyai nanti di akhirat. Ya, yang ditanya adalah pemimpin kita. Ya, yang ditanya adalah kita. Kenapa kamu mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa anak dan istrimu mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala? Itu yang ditanyakan kepada kita. Pun kalau kita sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan kita sudah mendakwahi istri kita, kita sudah mendakwahi anak kita sudah sampaikan dan mereka masih melakukan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alaika illal balag." Tugasmu hanya menyampaikan saja. Ya, kita tahu Abu Talib, pamannya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Abu Talib ini adalah orang yang sangat mencintai Nabi Muhammad. Dan Abu Talib ini sangat dicintai oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib bemper Nabi Muhammad dan bemper pribadi dan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang musyrikin lainnya. Ya, akan tetapi ternyata Abu Talib pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam neraka. Siapa yang mengatakan itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menjelang kematiannya, ya Rasulullah datang, tahu kalau pamannya sudah hendak meninggal dunia dalam kondisi sakaratul maut. Rasulullah mendatangi rumah pamannya. Ya, setelah Rasulullah datang ke rumah pamannya, ternyata di sekeliling Abu Talib itu sudah ada Abu Jahal and the gang, Abu Jahal dan teman-temannya. Ya, sudah ada di sekeliling Abu Talib. Nabi Muhammad mengatakan kepada pamannya, "Ya ammi, wahai pamanku, kul, katakan la ilaha illallah." Ya, pamanku, katakan kalimat la ilaha illallah. Dengan kalimat ini kelak aku akan membela Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, perhatikan. Ketika Abu Jahal mendengarkan kalimat Nabi Muhammad SAW dan teman-temannya, apa yang dia katakan kepada Abu Talib? Abu Talib, atargabu an millati Abdul Muttalib. Kamu mau murtad dari agama nenek moyang kita? Kamu benci agama nenek moyang kita? Itu yang dikatakan oleh Abu Jahal dan teman-temannya.
Nabi Muhammad lagi-lagi mengatakan, ya ammi, wahai pamanku, kul katakan, la ilaha illallah. Dengan kalimat ini aku akan membela engkau di hadapan Allah Subhanahu wa taala besok. Ya, kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Abu Jahal dan teman-temannya? Dia mengatakan lagi, Abu Talib, atargabu amillati Abdul Muttalib. Kamu mau murtad dari agama nenek moyang kita. Kamu benci sama agama nenek moyang kita. Maka menjelang kematiannya Abu Talib mengatakan, ala millati Abdul Muttalib. Saya meninggal di atas agama nenek moyang kita. Maka apa kata Rasulullah? Laula ana, andai bukan karena aku, karena syafaat aku dan dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, lakana fid darkil asfali minan nar. Itu Abu Talib berada di neraka jahanam yang paling dalam. Akan tetapi karena diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan syafaat, Nabi Muhammad memohonkan syafaat kepada Allah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Abu Talib berada ya di dalam neraka dengan azab yang paling ringan. Apa azab yang paling ringan itu? Seseorang dipakaikan alas kaki dari neraka jahanam, kemudian ketika dia memakai alas kaki tersebut, mendidihlah sampai ke otaknya seperti kuali mendidih. Dia menyangka bahwa itu adalah azab yang paling berat. Dia menyangka bahwa itu adalah azab yang paling berat, tapi ternyata kata Rasulullah itu adalah azab yang paling ringan. Dan azab ini hanya dirasakan oleh satu orang. Siapa itu? Abu Talib. Ya, berarti kalau ada orang masuk neraka selain Abu Talib, maka yang terjadi dia akan merasakan azab yang lebih berat dari itu. Padahal kata Rasulullah itu adalah azab yang paling ringan. Dan ketika dia merasakan azab tersebut, dia merasa bahwa itu adalah azab yang paling berat. Tapi ternyata itu adalah azab yang paling ringan. Ya. Nabi Muhammad sepeninggal pamannya sedih. Ya, beliau bersedih, bukan berarti bersedih bahwa tidak ada lagi yang membela Nabi Muhammad, bukan. Ya, karena beliau sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau enggak butuh kepada perlindungan manusia. Ya, yang beliau sedihkan, kok bisa paman yang selama ini membela saya mati-matian siang dan malam dari orang-orang musyrikin lainnya, ya, paman yang selama ini membela ya dakwahnya, kok meninggalnya tidak di atas kalimat la ilaha illallah. Ya, kok meninggalnya di atas kesyirikan. Maka turunlah ayat yang menegur Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tahdi man ahbabta. Wahai Muhammad, engkau itu tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Walakinnallah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha, memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Abu Talib yang membela Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, akhirnya meninggal di atas kesyirikannya. Kita ya tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dilahirkan dalam keadaan muslim, tapi kita diberikan karunia terbesar oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lahir dalam keadaan apa? Dalam keadaan muslim. Orang tua kita Islam, orang tua kita muslim, dan kita pun menjadi seorang muslim. Padahal kita tidak pernah membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mengamalkan sunnah Rasulullah saja kadang-kadang kita malu gitu kan? Ya, apalagi sampai membela sunnah Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata kita dilahirkan dalam keadaan Islam. Ya, jadi itu tadi kita kembali bahwasanya tugas kita adalah ya bagaimana menjaga diri kita dulu. Yang pertama, kemudian menjaga keluarga kita. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian nara dari api neraka. Ya, itu dulu. Ya, kalau kita sudah punya ilmu, barulah kita sampaikan seperti ini. Kita sampaikan kepada orang-orang dengan hujah. Ya, dengan dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran, dengan dalil-dalil yang datang dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan dari para ulama kita. Ya, tapi paling tidak kalau kita sudah mendengarkan seperti ini, maka diri kita dulu, keluarga kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Naam. Ya, silakan Bapak. Barakallahu fikum. Tapi sekarang dalam sifatnya media sosial, baik sekarang fenomena yang diwujudkan dalam ucapan-ucapan yang seperti itu wujudnya adalah toleransi, yang mengatakan atau mengucapkan hari-hari daripada umat lain melalui media sosial gitu. Tepatnya kita hanya ucapan saja, ini kayak tulisan saja. Tapi di hati saya kan Masya Allah hidup ucapannya. Iya. Ini bagaimana? Ya, Masya Allah ya, barakallahu fikum. Bagus pertanyaannya. Sebenarnya jawaban ini itu sudah ada dari 14 abad yang lalu dalam Al-Quran surah Al-Kafirun.
Ya, itu sudah ada. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun, "Qul," katakan wahai Muhammad. Ya, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, "La a'budu ma ta'budun." "Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun." Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Ya. La a'budu ma ta'budun dan seterusnya. Intinya bahwasanya ini sudah ada jawabannya dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita batas toleransi kita. Ya, toleransi kita sebagai umat Islam kepada orang-orang yang beragama selain daripada agama Islam, ya, dalam perkara bermuamalah kita diperbolehkan. Ya, kita kerjasama dengan mereka secara bisnis. Ya, mereka kerjasama dengan kita itu tidak ada masalah. Ya, kita tolong menolong misalnya tetangga kita, ya bukan muslim misalnya orang kafir misalnya, ya lalu kemudian sakit kita bantu, itu tidak ada masalah, bahkan itu disyariatkan. Semoga dengan bantuan tersebut dia mau masuk Islam. Ya, misalnya kita berbisnis dengan tetangga kita tapi ternyata tetangga kita tersebut adalah orang kafir misalnya, itu tidak ada masalah. Ya, dalam perkara bermuamalah, dalam perkara masalah duniawi. Akan tetapi kalau dalam masalah akidah, jelas jawabannya dalam Al-Qur'an surah Al-Kafirun, "Lakum dinukum waliyadin." Lakum dinukum, kata Allah Subhanahu wa taala, bagi kalian agama kalian. Ya, waliyadin, dan bagiku agamaku. Bagi kalian perayaan-perayaan kalian dan bagiku perayaanku, kan seperti itu. Silahkan kalian. Bentuk toleransi kita umat Islam adalah, ya, ketika tiba hari perayaan kalian, silahkan kalian rayakan, ya, dengan senang hati sesuai dengan keyakinan kalian. Tapi mohon maaf, kita tidak bisa ikut karena ini adalah ranah akidah. Ya. Dan ketika kami melaksanakan perayaan-perayaan kami, maka kami akan laksanakan itu. Kalian juga tidak perlu ikut. Ya, ada orang yang mengatakan itu kan hanya kalimat saja. Coba tanya balik kepada mereka. Ya, coba suruh mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mau apa tidak? Ya, kan kita hanya disuruh mengucapkan. Nah, itu kan hanya kalimat, benar nggak? Ya, itu hanya kalimat saja kan, seperti itu. Tapi suruh mereka coba mengatakan la ilaha illallah, apakah mereka juga mau? Enggak. Ya. Dan dalam Al-Quran, ya, surah Maryam, itu Allah Subhanahu wa taala sendiri mengatakan hampir-hampir langit runtuh, hampir-hampir langit terpecah, hampir-hampir gunung runtuh, hampir-hampir bumi ini runtuh karena ucapan mereka anda aulir rahmani walada. Karena mereka mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya anak. Ya, hampir-hampir, bayangkan, ini hanya kalimat loh, ucapan saja. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hampir-hampir langit runtuh, hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir gunung runtuh, hampir-hampir bumi terpecah karena ucapan mereka anda aulir rahmani walada. Mereka mengklaim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Lalu kemudian kita mengatakan selamat gitu loh. Makanya kata para ulama, ya, dan ini dibahas oleh para ulama, ya, ini bisa menjerumuskan kita kepada kekufuran. Ya, ucapan-ucapan yang seperti ini. Maka tidak ada masalah. Sebagaimana mereka kalau misalnya tidak mengucapkan ucapan selamat kepada kita ketika hari perayaan kita tidak ada masalah, ya mereka juga seharusnya seperti itu. Ya, maka jawabannya adalah yaitu tadi lakum dinukum waliyadin. Ya, bagi kalian agama kalian, perayaan-perayaan kalian waliyadin. Ya, begitu pula dengan kami, bagi kami agama kami dan perayaan-perayaan kami. Itu batas toleransi kita. Ya, silahkan kita saling tolong menolong. Kita tidak boleh mengganggu mereka. Ketika mereka merayakan perayaan, kita tidak boleh mengganggu mereka karena mereka dilindungi oleh negara. Kan seperti itu. Tapi batasannya adalah, ya, cukup sampai di situ saja. Kita nggak boleh ikut-ikutan ikut merayakan perayaan-perayaan mereka, ya, dan kita tidak boleh ikut mengucapkan, ya, perayaan memberikan selamat kepada mereka karena ini masuk kepada ranah akidah dan bahaya kalau kita masuk ke ranah tersebut. Wallahu taala alam bissawab. Naam. Ya, sudah. Taib. Ya, jadi mohon maaf ya bila ada yang salah atau ada yang keliru. Yang salah dan yang keliru itu murni dari saya pribadi, dari syaitan dan dari lemahnya ilmu. Yang benar itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang salah, apa yang keliru dari penyampaian saya tadi, Allah dan Rasulnya berlepas diri dari kekeliruan dan kesalahan tersebut. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua di atas kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala macam bentuk kesyirikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan keistiqomahan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, karena dengan menuntut ilmu syar'i ini adalah merupakan jalan terpintas memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Naktafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Hadaniyallahu ayyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.